Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Matra, NIM 19086096. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian fair play. Fair play merupakan wujud daripada penyerapan sportivitas. Dikatakan demikian karena unsur-unsur yang terkandung dalam fair play. Fair play adalah unsur-unsur penyerapan daripada sportivitas yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Baiklah, saya di sini mengambil contoh tentang fair play dalam sepak bola. Fair play dalam sepak bola nama sebuah program FIFA yang bertujuan untuk meningkatkan sportivitas serta mencegah diskriminasi dalam permainan sepak bola. Ini juga melibatkan program-program untuk mengurangi rasisme dalam permainan. Program meluas ke luar sepak bola dalam usaha untuk mendukung organisasi amal dan lainnya yang memperbaiki kondisi seluruh dunia. Baiklah, di sini saya mengambil contoh. Yang pertama itu bermain jujur, yang kedua bermain untuk menang tapi menerima kekalahan dengan martabat, yang ketiga menghormati hukum permainan, yang keempat menghormati lawan, tim, wasit, penjabat dan penonton, yang kelima tolak korupsi, obat-obatan, rasisme, kekerasan, perjudian, dan bahaya lainnya. Yang terakhir, gunakan sepak bola untuk membuat dunia lebih baik. Perkenalkan, nama saya Andi Torna Jeffrey, NIM 19086091. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat fair play. Fair play merupakan bagian daripada kedewasaan seorang atlet, pelatih, pembina, ataupun pecinta olahraga untuk tidak melakukan hal-hal bertentangan dengan nilai-nilai etika dan khususnya dalam suatu kompetensi atau event olahraga. Fair play merupakan suatu keharusan untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan secara 100%. Saya Andra Frian, NIM 19086092. Di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah fair play agar bisa dilaksanakan. Nah, mungkin akan lebih baik jika terlebih dahulu tuntutan fair play dilatih sebelum dilaksanakannya pertandingan. Konsep utama yang perlu dilatih adalah tentang bagaimana seorang atlet merasa percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Nah, yang kedua, membiasakan atlet untuk belajar disiplin. Nah, saya ambil satu contoh, misalnya seperti menerima keputusan wasit meskipun merugikan pihaknya. Nah, yang ketiga yaitu agar selalu berprinsip untuk menolak kemenangan yang menghalalkan segala cara. Nah, selanjutnya untuk apa fair play dilaksanakan? Yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi atlet untuk mengukur kapasitas kemampuannya dalam bertanding. Nah, dan yang kedua, suatu proses pembelajaran bagi atlet untuk dapat menjunjung harga dirinya sebagai seorang atlet. Baiklah, materi selanjutnya yang saya jelaskan yaitu doping. Istilah doping dapat didefinisikan berdasarkan berbagai macam pandangan. Sekelompok orang melihatnya dari bahaya terhadap kesehatan, karena itu doping dilarang. Bagi atlet, doping sangat berbahaya bagi kesehatannya. Untuk upaya pencegahan paling dini dimulai dengan melakukan pemeriksaan apakah seseorang sebagai pemakai atau bukan. Di samping mendidik anak-anak siswa tentang bahaya yang diakibatkan oleh obat terlarang, peneliti tentang program pembelajaran yang berkaitan dengan doping menunjukkan bahwa mengajarkan para siswa tentang efek negatif doping memang dapat meyakinkan mereka untuk menghindari penyajian informasi tentang risiko dan manfaat doping. Doping ditinjau dari aspek etika. Nah, kalau menurut saya doping itu tidak baik. Sebab penggunaan doping secara berlebihan atau dengan dosis tinggi yang dilakukan oleh para atlet akan berakibat pada perlakuan yang tidak fair dalam pertandingan. Karena penggunaan doping, khususnya steroid, dapat mengubah kondisi fisik orang yang memakainya. Maka jelas bahwa idealisme dalam olahraga tidak akan tercapai.
Kalau menurut saya seperti itu.